Tapi saya terus berjalannya waktu. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja. Gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ. Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta yang ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata nih orang Kristen, maaf kata ya, ini orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar kok malah nyanyi-nyanyi? Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, Tuhan, kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan ini salah satu korban doa. Saya katakan, saya tuh nggak ada niat jadi pendeta, betul. Nggak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Nggak ada niat saya. Karena saya cita dari kecil orang sudah dibesarkan di keluarga muslim. Sholat 5 waktu saya lakukan. Puasa di bulan suci Ramadan saya kerjakan. Dan sholat-sholat lainnya saya kerjakan. Itu nggak ada niat saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi karena firman Tuhan sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pak, saat membakar gereja itu Bapak tega, Pak? Saya saat itu pikiran saya nggak ada kasih. Yang terpenting visi saya berhasil, karena saya benci kekristenan. Benci sekali saya dengan orang Kristen. Bahkan kalau lihat pendeta lebih benci lagi saya. Tapi sekarang berteman sama pendeta. Ini sangat menarik, dan mantan pembakar gereja itu kini mengikut Kristus. Indonesia ini. Dan saat kami tiba di sana, kami turun dari pesawat. Kami dijemput sama gembala dan panitia yang dari sana. Tapi kami dijemput dengan wajah-wajah yang gimana ya? Kalau saya boleh bilang tuh, bahasa Inggrisnya bilang wajah-wajahnya agak sepet. Iya, sampai saya ngomong sama istri saya, aduh sayang, kita salah apa nih sayang? Kok kita dijemput tapi mukanya kayak gini? Bener aja. Belum sempat kami ngomong apa-apa, kami langsung ditarik sama gembala dan panitia yang ada di sana untuk istirahat di salah satu coffee shop yang ada di bandara itu. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, Shalom Vano, Anda gimana kabarnya? Gembala langsung bilang gini, Vano, Anda, kalian berdua jadi TO. Saya bingung, saya tanya, maksudnya jadi TO gimana Om? Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh. Saya makin kaget, saya tanya lagi, maksudnya mau dibunuh gimana Om? Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum. Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini. Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Tapi apa yang kalian berdua lakukan? Kalian berdua malah bercanda-canda. Istri saya ini malah ngomong sama saya, dengan nada manja dia bilang gini, aduh sayang, masa iya sih aku udah mau dibunuh? Kan aku belum punya anak dari kamu. Kalian berdua ketawa-ketawa gitu kan. Tapi gembala sama panitianya udah gak bisa ketawa. Sampai akhirnya kalian bilang, udahlah Om, jalanin dulu aja. Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang pertama itu. Dan saudara tahu, gak terjadi apa-apa. Walaupun kami harus muter-muter dulu untuk sampai ke tempat KKR itu. Kami juga harus pindah-pindah hotel 3-4 kali untuk alasan keamanan dan keselamatan. Katanya sih gitu. Tapi di hari yang pertama gak terjadi apa-apa. Di hari yang kedua, sama, gak terjadi apa-apa juga. Sampai pada hari yang ketiga. Di hari yang ketiga itu pagi-pagi banget, gembalanya udah ngajak kami buat ngobrol. Dan gembalanya bilang gini, Vano, Anda, sepertinya hari ini, siang hari ini kita pulang aja. Loh, saya tanya, maksudnya pulang gimana Om? Jadi gini Vano, ini ancamannya udah makin serius. Kami dan juga panitia sepertinya kami udah gak sanggup lagi. Kembali di saat itu harusnya saya dan istri saya kami berdua panik. Harusnya kalian berdua khawatir. Kenapa? Karena yang bikin acara aja udah bilang dia gak sanggup. Asking ChatGPT if Jesus is a prophet or a god.
Question. Do you think Jesus was God or a prophet? What I want you to do is read the Bible in a non-biased perspective. I want you to tell me if it's more likely that Jesus was a prophet or a God. Forget the church, forget the Christians. I just want you to read the Bible. You must give me an answer, and it must be in less than one paragraph. What does it say? Reading the Bible from a non-biased perspective and focusing solely on its content, it's more likely that Jesus is portrayed as a prophet. The Bible frequently depicts him as a messenger of God, someone who teaches, guides, and performs miracles in God's name, which aligns closely with the role of a prophet. While there are instances where he is referred to in divine terms, the overall narrative emphasizes his role as a servant and messenger of God. Wow, my mind is blown. Hey, Muslims and Christians, I have a question. Yes. Does God have a God? Nope. He's the only one. Our creator. So, when Jesus says my God in John 20:17, who's he referring to? He's referring to our God, Who's Jesus' God? the Father. So, the Father is the God of Jesus? Correct. So, Jesus is not God? Actually, Christians believe Jesus is God too. But I thought God doesn't have a God. That's correct. What does the Quran say? In the Quran, chapter 575, the Messiah, son of Mary, was a messenger of God. Chapter 1930, Jesus says, "Indeed, I am the servant of God. He has given me the scripture and made me a prophet." Oh wait, we say that too. Matthew 21:11, Jesus the prophet of Nazareth. John 14:19, a woman says to Jesus, "I see that you are a prophet." John 6:14, after the people saw the miracles of Jesus, they began to say, "Surely this is the prophet we were promised to come into the world." Di kesempatan berbahagia ini, kita akan membahas bagaimana hujatan demi hujatan terus dilancarkan para Polikardus. Setiap melakukan kesaksian, mereka selalu menjelek-jelekkan agama Islam, menjelekkan agama lamanya. Dan inilah yang membuat makin banyak orang-orang Kristen yang memandang negatif kepada umat Muslim. Kalau kita survei, apa yang ada di benak saudara-saudara kita Kristen, kalau kita mengatakan Islam, kalau kita bertanya tentang Islam kepada mereka, selalu jawaban teratas adalah mengenai teroris dan bom. Saya nggak tahu apakah ini hanya karena media-media barat, film-film Hollywood yang selalu mengkaitkan antara Islam dan pengeboman, teroris, dan sebagainya. Apakah hanya sesimpel itu? Atau ada satu hal, atau hal lain di luar itu semua? Dan ternyata teman-teman, makin saya ikuti diskusi lintas iman ini, makin saya lihat sepak terjang para murtadin, makin saya mengerti mengapa makin banyak saudara-saudara kita Kristen yang berubah menjadi Laskar Polikardus, yang sebelumnya nggak ada masalah dengan umat Muslim, menjadi mencari-cari kesalahan Muslim, bahkan bisa dibilang menjadi pembenci Islam. Kita bisa lihat, zaman dulu teman-teman, orang-orang Kristen sama Islam itu nggak ada masalah. Tapi makin kesini kita diadu domba terus. Isu agama menjadi sangat sensitif. Sangat sensitif. Saya nggak tahu ada kepentingan apa. Apakah hanya karena ingin menjadikan Islam minoritas di negara Indonesia, atau ada kepentingan asing lainnya? Teman-teman bisa cek sendiri. Dan makin kesini, bisa dibilang Islam itu makin dipojokkan. Walaupun Islam adalah negara atau agama mayoritas di negara Indonesia, tetapi kita bisa lihat bagaimana perlakuan diskriminatif, bagaimana umat Muslim itu benar-benar dipojokkan, disuruh harus mengalah setiap hari dengan saudara-saudara kita yang minoritas. Baru-baru ini lagi viral lagi, sebuah rumah sakit yang memberikan syarat kepada pekerjanya harus tidak memakai hijab. Ini memalukan teman-teman. Bayangkan sebuah rumah sakit menyuruh karyawannya tidak memakai hijab. Dan ternyata itu banyak. Saya kemarin dapat curhatan beberapa teman-teman yang juga mengalami hal serupa. Di kantornya, kalau kamu mau naik jabatan, mau jadi tim manajerial, itu harus lepas hijab. Kalau enggak, ya kamu akan ada di posisi bawah terus. Kalau mau naik, mereka utamakan yang tidak pakai hijab. Karena yang dijumpai klien-klien besar. Saya bingung ya, apa hubungannya pakai hijab dengan jumpa klien? Tapi inilah realita yang sedang terjadi, dan miris sekali kalau saya bilang ya. Saya sendiri, kalau dalam bisnis, nggak pernah peduli. Partner saya, mitra saya, customer saya, itu mau pakai hijab, nggak pakai hijab, itu hak dia, nggak ada urusan dengan saya.
Ya, nggak ada urusan. Tetapi memang secara psikis ya, secara psikologis, kalau yang kita jumpai ini wanita muslimah, biasanya kita lebih hati-hati untuk ngomong. Lebih hati-hati. Tapi kalau yang wanita-wanitanya itu agak, ya gimana gitu ya, dandanannya agak over, bajunya, pakaiannya macam orang miskin, biasanya yang cowok lebih berani untuk ngomong hal-hal aneh. Lebih berani terbuka untuk berbicara. Nah, mungkin bedanya di situ aja. Tapi kita bisa lihat di sini teman-teman, bagaimana para murtadin terus memprovokasi saudara-saudara kita Kristen untuk membenci Islam. Jadi kenapa mereka benci kita? Ya ini karena diprovokasi. Diprovokasi oleh channel-channel dan juga Polycardos yang terus menampilkan polemik, menampilkan konten-konten hujatan kepada Islam. Bahkan murtadin itu selalu mengatakan apa? Saya waktu di Islam diajarkan membenci Kristen. Kami dari kecil diajarkan benci Kristen. Bagi kami berjihad adalah memukul, menyakiti orang Kristen. Kalau perlu membakar gereja. Ini apa-apaan teman-teman? Saya bingung ya. Sejak kapan umat muslim diajarkan seperti itu? Saya nggak tahu apa karena saya mualaf jadi saya nggak tahu. Atau memang di rumah-rumah muslim itu diajarkan seperti itu. Coba saya tanya teman-teman. Apakah orang muslim, ya orang Islam ini memang diajarkan untuk membenci orang kafir? Setahu saya nggak ada. Setahu saya ya. Jadi ini adalah fitnahan yang jahat. Fitnahan yang jahat yang terus disampaikan oleh para murtadin dalam rangka memecah belah umat beragama di Indonesia. Dan ini dibiarkan teman-teman. Ini dibiarkan. Saya bingung juga kenapa. Bahkan kalau saya nyampaikan seperti ini ya, saya bersuara untuk melawan Polycardos, saya melawan fitnahan-fitnahan mereka, maka saya yang akan ditenggelamkan bentar lagi. Ya, kalian bisa lihat. Kalau kita membongkar modus-modus mereka, membongkar kalau mereka melakukan satu hal yang memang ingin menghancurkan toleransi, maka nanti saya yang akan ditenggelamkan. Nah, itu cara Polycardos. Dan kalian sudah lihat di opening bagaimana ya kelakuan mereka. Saya nggak ngerti ya, kok bisa dibiarkan. Mana ada orang bakar gereja itu nggak ditangkap. Sampai 3 lagi. Memangnya kepolisian tuh bodoh, nggak bisa cari pelaku pembakar gereja. Walaupun mungkin zaman dulu nggak ada CCTV, tapi bagi kepolisian tuh gampang kok. Mereka akan lihat dari mana sumber apinya. Ya, mereka akan cari barang bukti. Mereka akan tanya sama orang-orang. Mereka akan lihat sekeliling. Tetap akan ketangkap, apalagi 3 loh. Ini kan seakan-akan menghina kepolisian juga. Seakan-akan ingin mengatakan bahwa kepolisian tuh 3 kali kecolongan. 3 kali gagal menangkap pelaku pembakar gereja. Nggak masuk di akal. Ya, nggak masuk di akal sekali, teman-teman. Dan nggak ada beritanya juga. Nggak ada berita gereja dibakar sampai berjilid-jilid seperti itu. Kalau ada sampai 3 kali di tempat yang masih berdekatan, itu pasti jadi berita viral kan? Terjadi aksi pembakaran gereja berturut-turut. Gereja mana lagi yang akan dibakar, kan begitu? Tapi ini kan nggak ada. Ini fitnah yang, ya memang Polycardos seperti itulah teman-teman. Tapi alhamdulillahnya, banyak orang Kristen tuh yang nggak termakan dengan fitnah seperti ini. Ada juga yang nggak termakan dan malah belajar Islam. Malah belajar dan mencari tahu kebenaran. Apalagi setelah media sosial ini menunjukkan bahwa Islamlah agama satu-satunya yang benar di sisi Allah. Agama Islamlah yang sesuai dengan akal. Agama Islamlah yang bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Agama Islamlah agama yang benar-benar dijaga. Beda dengan yang lain ya. Dan itu kita terus ungkap, terus sampaikan bagaimana di agama lain yang menurut teman-teman saya itu adalah agama ciptaan Paulus. Bahkan dikatakan bahwa nabi palsu itu adalah Paulus. Karena Pauluslah yang mengarungi samudera, Pauluslah yang menyebarkan, ya, dan dikatakan bahwa penyesat itu akan mengarungi lautan. Ya, mengarungi samudera, ya, terus melewati lautan, ya seperti itu teman-teman. Jadi ini Paulus. Kalau kalian tanya sama Bang Zuma. Dan ya, baguslah makin banyak orang yang tersadarkan. Dan mohon maaf, ini lagi agak error, saya kurang tidur soalnya. Oke, kita dengarkan dulu lah bagaimana kesaksian satu keluarga yang sebelumnya kesal dengan umat muslim, kesal dengan perdebatan, tetapi akhirnya malah mendapatkan hidayah. Itu
kan estafet pewahyuan dari nabi-nabi sebelumnya Betul. kan gitu. Kalau pemahaman saya kan harusnya seperti itu. Betul. Kan kayak ini tongkat apa estafet dikasih pas dikasih ini Kan harus sama harus gitu, Pak. sama ya. Iya. Pas ke Paulus berubah jadi botol. Yesus sebenarnya kalau di Bible itu sebenarnya meneruskan tongkat Musa, Pak. Betul. Karena apa yang dijawab oleh Yesus kepada orang-orang Farisi pada zaman itu, Yesus hanya mengulang perkataan Musa. Saya juga banyak ternyata apa namanya dibilang Yesus itu ajarannya kasih, itu ajaran dari Musa juga ya, kasih Ya. sesama manusia kan Ya. seperti diri sendiri ada juga Betul. di apa namanya di kitabnya Musa, Betul. kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, ada juga. Jadi Ada, bukan iya. bukan yang baru. Bukan sebenarnya. ajaran baru. Yesus kan cuma meneruskan. Iya. 10 perintah Allah diulang sama Yesus. Iya. Shema Israel diulang sama Iya, Yesus. cuma dulu. Iya. Kan tidak merubah, tidak menambahi, tidak mengurangi Yesusnya. Iya. Nah, seperti Bapak bilang, ketika ke Paulus, ini yang berbeda. Ada ide baru bahwa manusia lahir bawa dosa waris. Iya. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan. Bahkan Yesus bilang kan kalau nggak bertobat dan seperti anak kecil, tidak masuk kerajaan surga. Anak kecil kan gimana Pak konotasinya? Iya. Pertama tuh saya tuh nggak ngerti waktu Kodani ngomong apa ini udah terpengaruh apa namanya ajaran apa Helenisme. bukan yang apa yang kan kalau Yunani pagan gitu ya kan. Ya, pagan itu Romawi, Iya. Yunani itu Helenisme. Makanya saya, ya Kodani apa sih maksudnya gitu kan, cuman karena sering dengar, oh maksudnya ini gitu, jadi Ada buktinya Pak, Iya. yang ngomong Bible loh, bukan saya loh. nggak maksudnya sekarang sih udah Oh sudah tahu. udah ngerti gitu, oh maksudnya Kodani Iya. ini, jadi anak manusia dijadiin apa, dari ceritanya tuh pas saya juga dengar apa namanya, maaf ya selain dari Kodani kita dengar dari Ustadz apa kemarin? Bersuma. Ya selain Bang Juma kemarin pas dengerin ini apa Ustadz Rahmat Baikuni. Oh, Ustaz Rahmat Baikuni. Iya kan yang masalah akhir Kalau zaman. ya Ustaz Rahmat itu Ustaz eskatologi, ilmu masa depan. Iya. Ya. Jadi apa namanya memang akhirnya sama juga Nyambung gitu. akhirnya. Nyambungnya ceritanya tuh nyambung dia juga. Iya, Jadi iya, iya. semua ujungnya ke Dewa Matahari ya. Jadi dari mulai Sebenarnya gini Pak, ini pengaruh terbesar itu adalah karena ada yang namanya era Helenisasi Pak. Kita dijajah Belanda berapa tahun Pak? 350 tahun. Ada sesuatu nggak yang ditinggalin Belanda kepada kita? iya, agama. Ada. KUHP kita tuh asalnya dari Belanda Ya, Pak. semua hukumnya. Belum lagi mungkin yang lain, budaya-budaya yang lain yang dibawa Belanda ke sini. Begitu juga orang-orang Yahudi ketika mereka sudah pernah terdiaspora, kemudian mereka sudah terpencar dan mereka hidup di bawah pengaruh kekuasaan Yunani. Tahun 332 Alexander the Great kan sudah mulai merambah ke daerah mana Mediterranean, melawan Persia, Raja Darius Agung. Akhirnya sampai kalah, harus semua dikuasain Pak. Orang-orang Yahudi kan juga hidup di situ. Ketika mereka hidup di bawah era Helenisasi, kan pasti ada yang menolak, ada yang menerima Pak. Ada juga kan orang yang berasimilasi, kawin silang gitulah. Pasti ada sebagian yang mau menerima. Akhirnya ada yang namanya seorang filsuf namanya Philo Pak. Philo itu yang mencoba menjembatani antara Yudaisme dan Helenisasi. Dia padahal orang Yahudi Pak. Dia orang Yahudi tapi dia menjembatani filosofi Helenisme dan juga iman Yudaisme mereka. Ini yang akhirnya dicoba digabungkan, hasilnya malah jadi Kristen. Hasilnya jadi itu yang pertama kali dipakai oleh Philo Pak untuk masuk ke dalam Kristen itu adalah kata-kata kurios. Bapak pasti sering dengar kan kurios kan? Kurios itu kalau di Jawa kan bisa dengan kata Gusti Bu, ya kan? Iya. Kalau kita bicara kepada Bupati, Gusti Bupati atau Gusti Gubernur atau Gusti Presiden, kita juga bisa memanggil Gusti Nabi siapa gitu misalnya. Orang Jawa juga bisa sebut Gusti Yesus. Ya. Tapi Gusti ini kan bisa ditujukan kepada manusia, juga bisa ditujukan kepada Tuhan. Itu dari situ Pak asal mulanya. Nah, kata kurios itu oleh Philo selalu ketika dia sedang berusaha menjembatani antara Helenisme dan Yudaisme, kata kuriosnya itu sama dia dipakai selalu konotasinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika Yesus di Perjanjian Baru disebut dengan kurios, orang penerusnya akhirnya menerjemahkan kurios itu dengan Tuhan. Harusnya hanya apa? Junjungan gitu. Tuhan ya. Nah, atau Tuhan. Itu bahasa Yunani ya kok ya? Kurios itu bahasa Yunani. Itu bukan artinya dewa. Bukan. Teos, Oh, dewa. Theos. Theos. Kurios itu
Kurios itu bisa Tuhan. Tuhan, ya. bisa untuk Tuhan gitu Pak. Jadi kalau bahasa Inggrisnya gini, akhirnya ada kerancuan gini Pak. Kalau kata Lord di dalam bahasa Inggris, Iya. Lord. Orang Inggris zaman dulu, abad 7, 8, 9 ketika bangsa Viking udah mulai datang ke Inggris, orang Saxon ya Pak ya, dulu belum Inggris, namanya Saxon. Orang Saxon kalau memanggil seorang penguasa tanah atau orang yang punya banyak tanah, ya. disebutnya apa? Lord Arthur misalnya. Ketika orang itu ketemu raja, dia nyebutnya manggilnya Lord King. Ketika dia ke dalam gereja, dia nyebutnya Lord God. Ada Lord, ada God gitu Pak. Tapi memang kata Lord ini bisa dipakai juga untuk sebagai kata ganti Tuhan itu juga. Ke manusia bisa, ke Tuhan bisa gitu Pak. Nah sekarang ketika orang sudah bilang ada Lord Arthur, Lord King, Lord God. Nah ini kata Lord ini yang di jauh sebelumnya sama Philo itu sebenarnya dicoba dikonotasikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga ketika berurusan dengan Yesus, semua kata kurios yang berurusan atau diimbuhkan di depan Yesus diterjemahkan menjadi Lord. Tapi Lordnya untuk Lord God gitu. Dari Philo Pak itu Pak. Diteruskan nanti dari tahun 63 Masehi oleh Romawi. Romawi bawa paganisme. Jadi kalau Yunani ada dewa Zeus, punya anak Hermes, Hercules, Perseus. Romawi juga punya dewa namanya Jupiter Pak. Jupiter punya anak siapa? Merkuri gitu. Bersama ya. Hampir sama kan, ada pagan Romawi, ada Helenisme Yunani. Yang lucu begini Pak, ini lucu nih Pak. Saya punya Bible ini Pak, belum lama saya beli di Bandung. Kalau yang di TB, Kisah Para Rasul 14. Nah ini Pak, Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus mereka sebut Hermes. Hermes ini anak dewa Zeus kalau dalam mitologi Yunani Pak ya. Karena ia yang berbicara. Ingat Pak ya, Barnabas, Zeus, Paulus apa Pak? Hermes. Bisa ya Pak ya? 14. Ini apa Pak? And they call Barnabas Jupiter. Ini and Paul Sampel Merkuri. Mercury because he was the chief speaker. Barnabas, Jupiter, Paul, Mercury. Zeus dewa di Yunani, Jupiter dewa di Romawi. Oh ini dewa Romawi, ini dewa Yunani. Hermes anaknya dewa Zeus, Mercury anaknya dewa Jupiter. Saya kan nanyanya gampang Bu, yang salah yang mana gitu. Kok bisa nih Mercury ini Jupiter gitu. Iya. Nah ini juga sebuah indikasi Pak, indikasi yang sangat kuat bahwa memang masyarakat pada zaman itu masih sangat kental dengan paganisme Romawi dan Helenisme Yunani. Makanya ketika mereka melihat ada orang punya kemampuan khusus, bisa ngobatin orang dan macam langsung disebut dewa. Gitu. Kalau itu mana? Apa tuh? Oh sudah bawa daftar pertanyaan. Ini Udah satu dua. ini ayat-ayat dari Qurani juga. Oh gitu. Aku tuh sampai Dicatat, catat gitu. terus di print. Terus di-print. Saya juga Iya. kadang-kadang ada yang nanya, saya juga pengen bisa menjelaskan gitu Qurani. Iya, iya. Cuma makanya ada yang kita mau Kan nanya ada juga. Yudas 125 ini ya. Ya, Yudas 125 itu yang apa namanya bilang Yesus Tuhan itu gimana penjelasannya? Coba saya lihat. Gini Pak, pertama-tama kita sebenarnya harusnya mengosongkan diri dulu Pak. Bapak pertama-tama harus bisa membedakan kata Tuhan dan kata Allah. Ya. Ya, Pak ya? Karena ketika jemaat gereja bawa di sini, contoh misalnya Yohanes 13:13 yang dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tuhan. Jemaat gereja Bu yang awam dengar kata Tuhan, oh iya bener Tuhan tuh Yesus Tuhan. Tapi dia nggak pernah lihat Babel-Babel yang sebelumnya yang ada ganta Tuan, junjungan, rabi, beda-beda Bu. Ya. Gitu. Kenapa yang di TB ini memaksa untuk menulis Tuhan gitu? Berarti kan ada tujuan untuk jemaatnya supaya percaya bahwa Yesus Tuhan gitu kan. Nah jadi ketika Bapak membaca di sini kata Tuhan, jangan buru-buru menganggap itu adalah Tuhan yang Maha Esa Pak ya. Karena di sini ada kata Allah dan Tuhan. Sekarang kita sebagai orang yang sekarang udah zaman informasi, bisa nggak Bapak Ibu bedakan kata Tuhan dan Allah itu apa? Sebelum saya jawab Bapak.
Kalau Allah ya, apa namanya ya kan pencipta. Pencipta. Kalau Tuhan bukan pencipta. Kalau apa sebenarnya Allah itu kan nama ya, nama apa namanya? Apa generik atau proper? Generik ya. Jadi namanya gitu. Kalau itu kan sebutan. Kalau Tuhan itu kan Tuhannya ini beda gitu. Kalau apa? Kalau di sebenarnya kan kalau orang apa? Kalau Tuhan sebutan. Ya kalau Allah itu kan Kalau Allahnya, Allah Tuhannya orang Islam kan Allah kan sebutannya kan. Kalau apa namanya orang orang Israel itu kan Elo ya. Atau Elohim. Tulisannya apa YHWH gitu ya. Ya. Iya. YHWH ya gitu ya. Kayak gitu bukan. Nah, tapi di sini kan juga ada kata Allah, Pak. Ya yang huruf besar semua. Ada yang huruf besar semua, ada yang A-nya besar, ada yang huruf kecil semua. Ada, Pak, segala macam bentuk tulisan di sini. Itu memang karena pengaruh terjemahan. Tetapi kalau yang banyak beda-beda itu banyaknya di Perjanjian Lama, Pak. Karena ada kata-kata Elohim, nanti ada kata-kata YHWH, itu penerjemahannya macam-macam. Ada yang A-nya besar, lainnya kecil, ada yang semuanya kecil, ada yang semuanya besar. Tetapi ketika masuk Perjanjian Baru, di Perjanjian Baru juga ada kata Allah dan kata Tuhan, Pak. Ya, dibedakan antara kata Theos dan kata Kurios. Theos ini sebenarnya memang ditujukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi ini, kalau Theos. Dalam budayanya Yunani dan Romawi, Theos ini adalah dewa yang paling tinggi. Dewa Zeus atau dewa Jupiter, tadi seperti kita lihat. Ada Tuhan atau dewa yang paling tinggi, tapi kan mereka juga percaya ada Tuhan-Tuhan yang lebih rendah di bawahnya. Contoh misalnya, ada dewa Zeus, nanti di bawahnya lagi ada dewa Poseidon. Jadi itu adalah orang-orang yang disebut dengan pagan, adalah orang-orang yang percaya bahwa setiap elemen daripada alam ini punya penguasa. Langit penguasanya dewa Zeus, laut penguasanya dewa Poseidon, nanti gunung penguasanya siapa? Begitu, Pak. Jadi nanti ada dewa perang, dewi kesuburan dan segala macam. Jadi ada Tuhan yang paling tinggi, yang supreme, tapi juga ada Tuhan-Tuhan di bawahnya yang lebih rendah. Ini bukan politeisme juga, Pak. Ini namanya henoteisme. Nah, kalau politeismenya mungkin sejajar, jadi politeisme. Tapi kalau ada yang lebih tinggi, ada lebih rendah, itu namanya henoteisme. Itu, Pak, yang masuk dalam sini. Yang dalam Bible gitu. Nah, jadi kalau di sini ada kata-kata misalnya Tuhan, Yesus Tuhan, belum tentu yang dimaksud dengan Tuhan ini adalah Tuhan yang Maha Esa itu, yang Maha Kuasa itu. Gitu. Bisa jadi ini adalah Tuhan yang lebih rendah, gitu, Pak. Karena juga ada unsur penerjemahan yang rancu. Sekarang kalau saya tanya Bapak, kalau bahasa Inggrisnya Tuhan apa, Pak? Kalau apa? Bahasa Inggrisnya Tuhan, God, ya kan? God, G-O-D gitu kan, dengan G besar. Kalau bahasa Inggrisnya dewa apa, Pak? God juga. Sama ya. Sama. God, kalau dewa, God-nya G-nya kecil gitu. Oke. Sekarang kalau kita terjemahkan juga kata God di dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia harusnya apa, Pak? Tuhan kan, Pak? Harusnya Tuhan. Tetapi di dalam Bible, khususnya di Perjanjian Baru, kata God itu diterjemahkan ke dalam Bible ini menjadi Allah. Bukan Tuhan. Sedangkan kata Lord diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Tuhan. Tapi khusus untuk Yesus. Kalau untuk Pilatus, untuk Filipus, untuk Paulus, mereka juga disebut Kurios, tapi bukan Tuhan, tapi Tuan. Setiap orang yang memanggil Pilatus dengan Kurios, terjemahnya Tuhan. Tetapi ketika setiap orang memanggil Yesus dengan Kurios, diterjemahkan jadi Tuhan. Itu, Pak, yang rancu, yang bikin rancu. Dan itu menyalahi kaidah bahasa Indonesia dan kaidah bahasa Arab. Bahasa Indonesia, saya buktikan ke Bapak. Handphone aja. Saya buktikan ke Bapak. Kita pakai KBBI aja, Pak, ya. Kan tadi Bible ini kan mengaku juga mengikuti KBBI, Pak. Tetapi ternyata tidak semua mengikuti KBBI. Saya buktikan ke Bapak ini. Ini ada KBBI, Pak. Kita cari kata Tuhan. Oke. Nah, sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, yang maha perkasa, dan sebagainya. Tuhan, ya, Pak, ya? Sesuatu yang disembah, gitu, Pak. Kita ganti dengan kata Allah, Pak.
nama Tuhan dalam bahasa Arab. Berarti Tuhan, sesuatu yang disembah itu punya nama dalam bahasa Arabnya Allah atau Allah. Orang Yahudi juga mengenal Tuhan dengan sebutan Eloh. Eloh, Allah sama sebenarnya Bu, setara gitu lah. Ya. Orang Yahudi mengetahui nama Tuhannya ada 7 Pak. El, Ya. makanya ada kata nama-nama Ismail, Israel, Samuel, Eli. Itu El itu adalah nama Tuhan gitu. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yotevave, dan Zebaot. Ada 7 nama Pak. Yang paling kudus menurut mereka adalah yang Yotevave. Tapi mereka nggak boleh sebutin, nggak boleh sama sekali. Mereka hanya boleh menyebutkan dengan mengganti menjadi Adonai atau Hashem. Nah, dari mana tuh Pak kata Yahweh? Nah, tanyanya. Orang Kristen yang bikin di abad ke-16. Namanya Jean Brardus. Masuk ke dalam buku, judulnya The Chronographia. Diterbitkan di Prancis tahun 1567 Bang. Oh Yahweh ya. Nanti ada Yahweh, Yehova, Yehuwa. Gimana ya? Maka sekarang ada Kristen namanya Saksi Yehova. Iya, ada. Nah, itu. Jadi kalau kembali lagi ke Yudas 1 ayat 5, yang dimaksud Tuhan di sini adalah sebenarnya kan untuk Yesus. Yudas 1:25. Berapa? 125. 25. Allah yang Esa. Nah, Allah yang Esa ini Allah diterjemahkan dari kata Theos, Pak. Nah, Theos ini berarti Bapa sebutannya. Juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Yesus Kristusnya yang Tuhan, kan? Di sini kan Tuhan. Jadi ada Allah, ada Tuhan. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan. Nah, jadi tetap aja Pak. Di sini tetap dibedakan ada Theos, ada Kurios. Nah, sekarang tinggal bagaimana Kristen memandang Kurios itu untuk Yesus. Kristen sudah dari dulu menggunakan kata Kurios ini untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tetapi itu Tuhan yang tidak setara dengan Bapa. Kalau menurut Paulus, doktrinnya Paulus, Yesus itu sebenarnya tidak setara dengan Bapa. Tetapi oleh gereja, oleh Bapak Athanasius di abad keempat dirubah. Yang tadinya tidak setara menjadi setara, co-equal and co-eternal gitu. Sebenarnya bukan Paulus saja Pak yang bilang Yesus tidak setara dengan Bapa, tapi siapa? Ada lagi Tertullianus. Tertullianus mengatakan Trinitas itu adalah 3 pribadi yang berbeda tapi satu hakikat dan tidak setara. Oh, tidak setara. Tidak setara. Kalau Tertullianus tidak setara. Paulus juga mengatakan apa? Kepala dari istri adalah suami. Betul kok? Ya. Kepala suami siapa Pak? Kristus. Kristus dulu Pak. Baru kepalanya Kristus Bapa. Berarti kan ada hierarki kalau begitu. Nah, cuman sama Kristen dipandangnya Yesus yang punya kepala Bapa ini, Yesus ini disamakan dengan Bapa. Aku berdoa aja. Beneran nih, Bu? Bener. Berdua. Ya. Oh, jadi kalau dalam Alkitab ada kata Tuhan itu untuk Yesus itu tuh kurios semua ya? Kurios. Semua dari kurios. Kurios atau kuri. Oh, pasti itu ya. Berarti ini dari kurios juga ya? Iya. Semuanya kurios. Iya. Jadi bisa Sekarang Tuhan. saya bisa buktikan ke Bapak. Kita bisa lihat Pak. Ada sebuah website namanya biblehub.com. Di sini kita bisa ngecek Pak bahasa Yunani-nya apa. Itu yang coba itu ambil dari situnya. Nah, istri yang ngerti ini biar ada. Oh, maksudnya nih, mau silakan. belajar dari Kodandi. Judas ya. Nah, Judas, Jud 1 ayat 25 kan Bu? Ya. Perhatikan Bu nih. The only God Savior. Theo Bu. Theo kan dari kata Theo, Theo atau Theon atau Theo sama. Theos ya. Ya. Ketika bicara of us through Jesus Christ the Lord. Ini apa? Kuri. Kurios ya itu. Selalu ada Theos, ada Kuri. Dan Yesus tidak pernah disebut sebagai Theos. Selalu kurios. Oh, kurios. Selalu Kurios. Ini pasti nanti hari Rabu nih ketemu dia kan
udah kasih saya ayat, saya bisa jawab, mesti nyari yang lain. Makanya saya Kan kemarin juga ngasih ayatnya yang Yohanes 13:13. 13. Oke, Cuman sekarang udah Udah dijawab. saya jawab bahwa itu Kalau bahasa itu aslinya. bahasa aslinya kurios. Jadi anggap aja saya pendeta ya Pak ya. Ya. nah, Selain Yohanes 13:13, nanti saya kasih tahu Bapak Yohanes 1:1. ya itu berarti. Pada mulanya adalah Ya, firman. itu. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Mau Pak, saya Ya, itu, tunjukin aku, buktinya. itu yang mau pengen tahu. Kan itu di situ ada kata-kata NRK and hologos. Ya. Ya, Bu ya. Logos itu juga dipakai oleh siapa? Philo. Ya, Ya. lo. Ibu masih bisa baca nggak, Bu? Ini ada John 1:1. John 1:1 kan, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ibu bisa lihat di sini ada catatan kaki. Ini ada keterangan apa, Bu? Helenistik filosofi. Nah, Ini, iya ini. Oh, Aku udah lihat apa dari YouTube-nya Kodoni, cuman nih mau dilihat bukunya. Oh ini, kan aku bilang di foto biar ini. nah, Ibu foto ini aja, fotonya kasih lihat nih. pendetanya. American New Bible, Iya. American Bible. Foto dari sini terus chapter Iya. ininya ya. Nah, kalau orang yang jemaat biasa, yang bawa-bawa TB1 atau TB2, kan nggak ada catatan seperti itu, Pak. Iya. Iya, iya. Pak, Bu, saya sambil makan ya. Iya, iya. Ayo, Pak, Bu, Iya. makan. American Bible. Jadi ada keterangannya itu ya Kodoni ya. Iya. Terus itunya ya. Jadi kalau bisa digedein kan. Ini yang ininya yang di atas Ini kan satunya. satu view sampai ini. Iya. Helenistik filosofi. Jadi itu diambil apa namanya, diambil dari itu ya, dari filosofi. Iya. Jadi Itu yang saya bukan bilang, asli Pak. berarti ya. Jadi ada filosofi Yunani, ada Yudaisme. Ini yang coba digabungkan, Pak, oleh Philo. Iya. Tapi kalau dia yang itu juga apa namanya? Oh, ini juga Firman yang tuh di bawah apa? yang apa yang ada catatan kita kalau jadi dia itu bukan firman tapi penyampai firman kan, bukan firman Allah Yesus kan, yang jadi manusia. Oh, yang dari Yohanes 1:1. Iya. Apa ya, lupa aku tuh. Ya, Apa? yang apa namanya penjelasannya kan dibilang Yesus kan firman yang hidup gitu. Tapi ada ayat yang mengatakan bahwa apa dia itu kan menerima firman, jadi bukan firmannya kan. Bapak boleh buka. Itu. Yohanes 17 ayat 8, Pak. Oh ya, Yohanes 17 ayat 8 dicatat. Nanti maksudnya untuk penjelasannya itu saya Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepada telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerima. Itu kan kepada murid-muridnya ya, kok ya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berarti dia bukan firman ya kan? Tapi pembawa firman ya kan? Jadi Iya. iya kan? Kalau mau dibilang pembawa firman, ya pembawa firman. Karena Dia ayat menyampaikan itu ya kan? sudah menerima firman dan sudah menyampaikan firman. Apa namanya itu Pak kalau bukan Iya. nabi? Itu aja. Ya, seperti itulah teman-teman. Ya, walaupun Islam difitnah terus, tapi akan ada orang-orang yang belajar, akan ada orang-orang yang mencari kebenaran. Dan inilah yang terjadi. Ya, panah tua loh teman-teman, panah tua di gereja. Tujuan dia nonton apa? Karena dia kesal. Jadi Bu Yuyu dan Pak Heri Ramelan ini ya, awalnya kesal dengan Kodondi. Terus dia nonton supaya mencari kelemahan Kodondi, mencari kesalahan Kodondi, ingin menjawab, malah dia lihat bahwa, oh ternyata yang disampaikan ini benar. Yang disampaikan Kodondi datanya ada, bukan asal. Ya, yang disampaikan semua kebenaran. Dan karena nggak bisa jawab, ya sudahlah. Kan gitu. Akhirnya harus mengakui bahwa agama yang dianut ternyata salah. Selama ini yang dianut salah. Terus yang jadi masalah, apakah dengan Kristen salah artinya Islam benar? Kan nggak gitu. Harus dicari. Karena Islam dan Kristen itu bukan koin ya teman-teman. Bukan kalau kamu bisa buktikan bahwa Kristen salah, maka Islam benar. Nggak gitu. Kristen salah, belum tentu Islam benar.
Belum tentu juga. Kamu harus cari tahu kebenarannya, harus belajar, harus lihat. Dan akhirnya setelah mencari tahu bahwa ini adalah kelanjutan dari ajaran para nabi terdahulu yang kembali meluruskan ajaran yang sudah diselewengkan. Ya, diselewengkan oleh Polycarpus, akhirnya Panatua tersebut, ibu dan bapak ini, akhirnya bisa menerima kebenaran Islam. Ini yang paling penting, bisa menerima kebenaran Islam. Dan alhamdulillah, akhirnya mereka memutuskan syahadat ya, memutuskan mualaf. Jadi ini nggak gampang teman-teman, apalagi kalau orang udah punya jabatan Panatua. Itu otomatis dia akan ditinggalkan, otomatis akan dibenci oleh kawan-kawannya juga, akan putus hubungan. Kalau kamu jemaat biasa, kamu mualaf, kamu sama teman-teman kamu di gereja aja biasanya udah jauh hubungan. Ya sama seperti saya sama teman-teman saya awalnya udah jauh. Ya. Apalagi kalau orang Panatua, wah itu lebih jauh lagi, apalagi pendeta gitu kan. Itu pasti akan langsung, wah ini pengkhianat nih kan gitu. Dicap pengkhianat teman-teman. Pengkhianat besar, jangan lagi. Salah-salah kalau sama dia ngobrol nanti ditarik pula kita. Maka kamu akan dijauhi. Ini salah satu yang sedih ya, salah satu yang menyedihkan dari memutuskan mualaf. Dan jujur ya, kadang-kadang masih ada rasa rindu untuk ngumpul, untuk gabung dengan teman-teman lama. Bahkan sekarang gitu. Saya kadang-kadang mikir gitu, wah dengan teman-teman gereja dulu seru gitu. Kita tiap minggu ke panti asuhan, panti jompo, kegiatan-kegiatan kita positif, ya. Pulang ibadah kita lakukan kegiatan-kegiatan itu, ngumpul-ngumpul, makan, dan sebagainya. Kalau sekarang entah kenapa saya kadang-kadang bisa rindu dengan kondisi itu. Ya, tapi kalau kita bicara manusia, memang kita harus acungi jempol dengan mereka, kegiatan-kegiatan mereka. Tapi yang kita cari kan akhirat. Kan begitu, yang kita cari adalah akhirat. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Dan sekali lagi, saya harus tampilkan agak panjang, karena kalau nggak nanti dianggap konten berulang. Ya, mohon maaf teman-teman. Ya, mungkin kalian terpaksa harus dengarkan ocehan saya agak lama. Agak lama ya. Dan ini memang lagi jadi fenomena. Bagaimana orang berbondong-bondong akhirnya memeluk Islam. Dulu bisa dibilang cukup langka, teman-teman. Mungkin bukan langka ya, mungkin seminggu cuma 1-2 di medsos. Di medsos, bukan di real life ya. Kalau di real life lebih banyak. Tapi belakangan ini yang mualaf itu hampir setiap hari, teman-teman. Setiap hari. Bahkan sehari kadang bisa 3-2. Di medsos doang. Belum yang langsung di lapangan. Itu gila loh, teman-teman. Bahkan kemarin saya ngobrol sama beberapa teman ya sambil bercanda. Ini lama-lama habis nih lawan debat kita nih. Ya, yang ada Oten makin tantrum, makin ngamuk nih. Itulah kenapa mereka makin kesini, fitnahan mereka kan makin menjadi-jadi. Karena udah nggak tahan gitu. Ya, mereka udah nggak tahan dengan banyaknya orang mualaf. Terakhir ya udah, jurus satu-satunya adalah apa? Menghujat lebih banyak. Kan gitu. Menghujat lebih banyak. Dan kita bisa lihat penghujat tuh lagi tumbuh subur. Di mereka tuh lagi tumbuh sangat subur tuh penghujat-penghujat. Karena memang nggak ada lagi cara yang lain untuk melawan Islam selain menghujat. Ya, itu sih yang sedang terjadi sekarang. Dan semoga dengan datangnya Paus ini bisa memberikan perdamaian dan bisa menghimbau kepada orang-orang Katolik untuk jangan ikutlah dalam menjadi Polycarpus. Saya lihat ada beberapa Katolik seperti RK, Joseph, itu mulai melakukan hujatan. Ya, kalau Joseph nggak usah dibilang lah, memang salah satu Polycarpus akut ini. RK pun udah mulai. Ya, semoga dari Katolik bisa menegur lah orang-orangnya agar jangan menjadi Polycarpus. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.